Dalam sejarah pemikiran Islam, ada loh nama-nama yang sinarnya itu terang banget bahkan sampai sekarang. Nah, hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama salah satunya. Seorang pemikir hebat yang nasihat-nasihatnya itu, wow, masih relevan banget sampai detik ini. Iman itu nggak bertambah dan juga nggak berkurang. Coba deh kita renungkan sejenak. Ini kan gagasan yang kuat banget ya. Seolah-olah iman itu sesuatu yang mutlak, utuh. Kalau berkurang sedikit saja, ya artinya sudah bukan iman lagi. Jadi penasaran kan? Siapa sih sosok di balik pemikiran seberani ini? Yup, itu dia pertanyaannya. Siapa sih orangnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siapakah sang pemikir? Kita akan kenalan dulu sama sosoknya, biar kita paham dari mana pemikiran-pemikiran kerennya berasal. Dan inilah dia orangnya, Nu'man bin Thabit. Tapi kita semua lebih kenal beliau dengan nama Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau ini bukan cuma sekedar ulama besar loh. Beliau adalah pendiri salah satu sekolah pemikiran hukum Islam terbesar di dunia. Nah, kita lihat detailnya di sini ya. Nama lengkapnya emang panjang, tapi dunia mengenalnya sebagai Abu Hanifah. Dan ini nih, poin kuncinya, beliau itu pendiri mazhab Hanafi, sebuah aliran pemikiran yang sampai hari ini dianut oleh jutaan bahkan mungkin ratusan juta muslim di seluruh dunia. Luar biasa kan? Garis waktu ini penting banget untuk ngasih kita gambaran. Beliau lahir sekitar tahun 80 Hijriah. Tapi, coba deh lihat bagian tengahnya. Ini yang bikin merinding. Beliau hidup di zaman di mana beliau bisa bertemu langsung dengan para sahabat Nabi Muhammad. Cuma satu. Yap, hanya satu generasi yang memisahkan beliau dari para sahabat Nabi. Ini artinya, posisi beliau dalam sejarah Islam itu istimewa banget. Sangat-sangat istimewa. Nah, posisi istimewa inilah yang membuat beliau digelari seorang tabi'in. Coba bayangin deh, beliau itu belajar dari orang-orang yang jadi muridnya Rasulullah secara langsung. Koneksi ini, wah, ini yang bikin pemikiran beliau punya bobot dan kedalaman yang nggak main-main. Oke, kita udah kenal siapa beliau. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kedua dan bedah mesinnya. Apa sih prinsip inti yang jadi fondasi semua pemikiran beliau? Siap-siap, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kagum. Ini dia prinsipnya, terangkum dalam satu kalimat. Coba perhatikan deh, betapa rendah hatinya beliau. Intinya, beliau bilang, kalau pendapat saya ternyata salah, kalau ternyata nabrak Al-Quran dan Sunnah, ya tinggalin aja pendapat saya itu. Wow, ini adalah bukti kalau bagi beliau, kebenaran itu jauh di atas ego pribadi. Nah, hierarkinya jadi jelas banget di sini. Nomor satu yang tali utama dan gak bisa diganggu-gugat adalah Al-Quran. Kedua, sunnah Rasulullah. Dan baru di urutan ketiga, pendapat pribadi beliau. Itu pun dengan catatan besar. Kalau bertentangan sama yang nomor satu atau dua, ya harus dibuang. Keren banget ya strukturnya. Dan tahu nggak, justru karena kerendahan hati inilah, warisan beliau jadi abadi. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat dampak luar biasa yang ditinggalkan oleh sang imam. Jadi warisan beliau itu ditopang sama 3 pilar super kuat. Pertama, tentu saja, sebagai pendiri mazhab Hanafi yang pengikutnya ada di mana-mana. Kedua, statusnya sebagai seorang tabi'in yang terhormat, yang sempat ketemu sahabat Nabi. Dan ketiga, beliau juga seorang perawi hadis dari generasi paling awal. Nah, kombinasi unik dari 3 peran inilah yang membuat pengaruhnya begitu kuat sepanjang sejarah. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Imam Hanafi itu nunjukin ke kita semua bahwa dengan menempatkan kebenaran di atas ego, dengan berani mengakui keterbatasan diri, seseorang justru bisa membangun sebuah warisan yang bertahan melintasi zaman. Sebuah pelajaran yang berharga banget buat kita semua kan?